Oke, kita tampilnya Enggak gitu. Masuk. Kelihatan nggak ada briefingnya. Oke. Ya, oke. Asad ini salah satu alumni peserta sini juga ya, Asad ya, di tahun kemarin, tahun 2021. 2021. Sekarang sibuk Sibuk ini bikin barber. Bukan bikin lagi, udah melaksanakan. melaksanakan. Ya kan. Udah berapa Ada punya barber lah gitu. berapa bulan? Dari bulan 2 berarti Februari kemarin. iya 8 bulan ya. Di Merauke sana di ya? Merauke. Sebelumnya kan experience-nya ikut orang dulu. Ya, di Tulungagung. Di Tulungagung, di Trenggalek, Oh, di Trenggalek. Trenggalek. Untuk range harga, kita bahas soal harga dulu lah. Untuk range harga di Merauke itu sampai berapa? Kisaran berapa? Merauke kalau untuk yang paling mahal saat ini mungkin 80.000 ya. 80.000. Tapi aku di harga 60.000. 60.000. Itu udah harga paling murah atau harga standar? Ya hitungannya masih 2 termahal lah Semerauke. Dua apa? 2 termahal Dua Semerauke. termahal. Iya. Biasanya yang untuk standar berapa? 40? Standar tuh ada yang 40, ada yang 50 Oh, iya. gitu. Ya rata-rata sekitar segituan ya. Untuk barber ya. Kalau pangkas ya sekitar 30-an. 30.000. Karena di Merauke tuh paling murah lah daripada yang di kota-kota lain. Iya. Gitu kan. Gitu. Jadi untuk awal mulanya di situ memang waktu ambil private di sini memang pengen untuk buka di situ, mendirikan barbershop sendiri atau gimana? Iya, pengennya juga sebenarnya diriin sendiri sih. Karena kan lebih luasa juga kan. Artinya kalau kita manifestasikan ide gitu kan, itu nggak setengah-setengah. Karena siap menerima resikonya lah. Ibaratnya kalau kita buat ide tentang apa di barber kita, ya kita akan tahu kurang lebihnya di mana. Ya, benar. Otomatis pengambilan pelajarannya lebih banyak daripada ini. Tapi orang tua support juga. Ya kurang ya iya inilah support lah ya. Support dari doa lah. Dari doa. Ya. Awalnya nggak support, sekarang udah ada hasilnya baru support. Enggak juga sih ya. Enggak ya juga. udah support Udah juga support juga dari awal, dari awal. Dari kursus juga udah support. Cuma ya bukan nggak maksimal ya. Ya maksimal cuma mungkin ya dijadikan second job lah. Second job gitu. Ya, tanda kutip second job. Iya, tanda kutip Padahal hasilnya lumayan. Gitu. Oke, untuk Rizky Riz. Untuk Rizky. Nyukur udah lama Rizky. Ya, Rizky sudah 2 tahun 3 tahun. 2 tahun 3 tahun. Awalnya ada salah satu barbershop lah. Iya. Dia juga peserta juga saat dia, tapi di barber yang lama. Di tahun 2020 kayaknya. 2000 ya, pas waktu awal-awal pandemi, awal-awal corona. Terus dia dicoba di barbershop lain kok bagus, akhirnya kita rekrut sendiri. Ya, kita itu SDM tuh ngerekrut sendiri dari peserta sendiri. Banyak. Kalau di sini itu habis lulus itu nggak bisa langsung masuk sini. Di uji coba dulu. Di baru lain. Ya. Iya. Baru sih. Jadi di sana buat rencek-rencekan bahasa Jawanya gitu. Aduh, Jam terbang. Iya, jam terbang. Jam terbang. Tapi untuk masalah ini aman ya. Masalah teknis udah nggak pernah dikomplain orang. Apa itu komplain? Belum kedengaran. Iya. Kita ulang sekali lagi ya. Belum pernah dikomplain orang. Apa itu komplain? Ya kalau dikata-katain pernah, tapi memang pas di itu masih di Jawa sih. Kalau di Merauke kayaknya nggak pernah ya. Kalau di depan muka kayaknya nggak pernah, tapi tak yakin di belakang soalnya balik ya. Oh iya. Iya, customer soalnya balik, gitu kan. Mau komen harga ya kemurahan kayaknya sih. Oh iya Iya kayaknya ya. Paling murah di situ. Iya, karena 60.000 itu murah. menurutku, karena hasil yang tak berikan ya udah harus harga 150-200 ribu sih. Benar. Gimana Mas Rizky? Jadi barber tercongak kayaknya. Untuk partner udah ada tapi di sana. Udah ada temen. Cuma memang masih ini ya. Ya SDM kan ibarat belum menguasai banget lah. Maksudnya belum menguasai ibaratnya belum menemukan pola pasnya. Jadi ya SDM ya masih kadang ada yang keluar masuk, masih ada yang ini. Tapi ada juga yang oke gitu kan. Gitu. Karena ya tetap jaga kualitas. Karena kan kita bicara soal brand kan. Benar. Bukan bicara soal pokok ada dulu enggak kan? Karena ya dari quality to quantity. Wih. Gitu kan. Oke, benar.
Jadi untuk Rizky Iris, untuk target ini berhubung tim kita sendiri ya di Devaros ya. Untuk target ke depan bekerja itu kan harus ada yang namanya jenjang karir. Iya. Jadi nggak mungkin kamu sampai sampai tua nyukur terus kan nggak mungkin. Harus ada skill lain ya, salah satunya skill trainer, skill manajemen. Nah, kira-kira persiapanmu apa ini untuk menyambut tahun 2023? Kamu adalah the next generation lah, karena kan dia kan masih muda kan. Nanti di usianya sekarang 21. Di usia 23, 25 itu harus punya skill baru, punya kemampuan baru atau punya daya jual baru. Kira-kira apa yang udah dipersiapkan mulai tahun ini? Paling kalau untuk kedepannya ini masih kayak apa ya? Lebih ke trainer sih, belajar soal mendeliverikan skill. Iya, benar. Sama kan sebagai trainer kan harus bisa nyari model kan. Iya. Ini masih agak keterbatasan di situ. Iya. Jadi sementara trainer dulu. Terus baru belajar skill lain, skill manajemen, promosi, marketing, branding. Ya. Memang harus perlu lah ya. Memang harus perlu. Bertahap itu. Ya, bertahap. Dan untuk tim branding ada juga saat di Merauke. Kebetulan ini ya. Atau masih ada. Superman mandiri? Ada tapi memang Superman, belum super team lah. Ya kan? Superman akhirnya memang rangkap lah owner, bahkan tim akuntannya aku sendiri, kasirnya aku sendiri, tukang cukurnya juga konten. Ada juga, aku juga nyukur, konten, ngedit semua ya. Tapi minimal kan dari situ paham lah seluk-beluknya lah. tahu. Jadi kalau misalnya sudah punya mandiri ke depannya ya amin dulu lah, ibaratnya kan gitu toh. Ya udah enak kontrolnya, celah-celahnya di sini. Ya, tapi emang untuk target ada. Untuk target maksudnya untuk target perharinya target berapa? Cita-cita. Cita-cita itu kan berarti sesuatu yang belum terjadi ya. Per kursi atau ini? Per hari, total per hari. Cita-cita. Per hari satu. Ya kalau per hari ya pengennya sebanyak kalau bisa 100 ya nggak masalah. Kan gitu dah. Berarti kalau 100 ya minimal ada ya 88 kursi lah. Buka subuh. 7 kursi lah, 7 Buka kursi. Subuh tapi. Iya. Enggak. Ya 12 jam aja kan. 12 jam ya dari jam 10 pagi sampai 10 malam, ya kan. Itu anggap aja durasi per jam nyukurnya. Udah 12. Udah itu 12 kepala ya. Berarti dikalikan itulah. Berarti kan doanya intinya full terus. Full terus ya kan. Enggak duduk kecuali tahiyat awal dan akhir. Kecuali tipes. Ya tetap ya kan pas waktunya sholat ya. Itu kan motong durasi 5 menit lah. Gitu ya. Tapi untuk media untuk promo ada di sana? Media udah promo ada. Ya ada beberapa sih. Ada beberapa juga. Tapi itu pintar-pintarnya kita juga nyari celah. Karena tak kira promo itu bukan seberapa besar media yang kita gunakan ya. Tapi seberapa tepat timing yang kita gunakan. Benar. Perusahaan timing kan ada juga baru buka banyak ngehambur uang di promo. Tapi ternyata problem SDM belum selesai. Iya, benar. Problem kualitas cukur belum selesai. Artinya apa? Customer datang tapi nggak mendapatkan quality di situ. Kualitasnya nggak keluar karena belum ada kesiapan. Belum ada kesiapan di internalnya. Nah, akhirnya apa yang masuk kritik, ketidakpuasan. Iya, benar. Akhirnya bukan jadi customer tetap biasanya. Jadi ya itu customer yang cuma coba-coba dan itu paling dihindari sebenarnya kalau di jasa ya, di usaha jasa. Kenapa harus dihindari? Sebenarnya ya kalau harus sebenarnya kalau customer coba-coba kan kita bisa merubah pengunjung jadi pelanggan. Enggak, maksudnya customer coba-coba itu kan kalau kita jadikan itu sebagai peluang, ya kan? Sebagai peluang itu kan jadi sesuatu yang menguntungkan buat kita, ya bisa jadi pelanggan tepat. Tapi kalau dengan ketidaksiapan itu kan harus dihindari. Ya kan? Ya. Mending kita nggak promo daripada kita promo tapi kita nggak siap. Sama aja kayak orang jualan bakso, udah tahu baksonya nggak enak, tapi dipromoin. Akhirnya yang hadirnya apa? Ketidakpuasan. Karena kan sebenarnya kunci awal cukur tak kira malah bukan di customer kedua ketiga, customer pertama. Pertama kali dia datang, di first impressionnya itu artinya first impression kan bukan bicara kalau cukur kan udah pasti orang niatnya cukur ya potong rambut. Iya. Ya kan? Tapi kan potong rambut bukan hanya sekedar potong rambut, ada nilai tukar di situ yang dibayar kan. Yang mulai dari bagaimana kepedulian kita kepada rambutnya dia, atensi, ya kan, perhatian,
terus di sisi lain jelas teknik. Hmm. Teknik ibaratnya teknik itu kan orang bilang yang penting hasil akhir. Oh enggak juga. Teknik itu melambangkan kepuasan. Benar. Kepuasan. Karena apa? Kita nih serius loh nanganin rambutnya kamu loh. Oke. Berarti kamu ya serius dong bayarnya. Iya enggak? Ya. Kalau bisa ngasih tip. Kalau bisa Kalau ngasih bisa tips, tips, kalau bisa benar, ngasih benar, tips. Karena kan kayak gini loh. Orang bilang rambut itu menopang ketampanan misalnya ya kan. Bahkan ada beberapa cukuran yang seharusnya dia nggak cocok, dia bisa jadi cocok kalau menemukan barberman yang tepat. Ya, Nah, sesuai. nilainya tuh nilai tukar yang sebenarnya tuh di situ. Hmm. Karena misalnya gini, dia ke tempat lain lah, bayar di bawahnya, misalnya setengah harga. Tetapi yang hasil yang didapatkan apa? Ketidakpuasan. Ya. Logikanya mana? Orang bayar untuk ketidakpuasan. Ya, betul. Ada bakso 10.000 enak, Ah. ada bakso 50.000 udah jelas nggak enak, pakai daging tikus. Iya. Tapi kamu beli. Iya, Nah, benar. ya kan? Logikanya kan gitu, nilai tukarnya nggak adil. Artinya kan berarti logikanya mau harga 60, harga 80, selama nilai tukarnya imbang, itu nggak mahal, itu murah. Iya. Ya, Ya karena kan? memang harga itu nggak perlu soal nominal. Bukan nominal. Bukan angka berarti. Iya, Iya. bukan angka, bukan Bukan nominal. cuma soal nominal, tapi tentang value apa yang ditukar dengan nominal itu. Dengan uang itu. Iya, Itu harga Ya. gitu. Makanya kita kira ya kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti ditambahkan sama Mas Rizky. Mas Rizky kayaknya akan ada. Oh, jenius sekali kalau Iya, orang- jelas. sangat jenius. Jelas. Iya, Tambahkan, Riz. Keluh kesah, Keluh kesah. ketemu customer. Ya, Kalau keluh kesah kan udah pasti. udah pasti. Nah, tapi untuk penambahan itu tadi, kita lanjut soal harga. Silakan. Resil from Jeffers Workshop. Akhir udah kuat sih akhir. Oke, lewat. Syuting. Bagi kiri. Lewat. Jadi gini ya, Hmm. harga murah atau mahal atau murahnya harga Hmm. itu bukan pertama benar kata Mas saat ini, bukan di angka, Ya. tapi di kualitas. Hmm. Kalau analoginya begini, di sana kan kebanyakan kalau orang awam itu bilangnya gini, ukuran itu sama saja kan, banyak yang bilang gitu loh. Terus ibarat orang awam ini di si A gitu ya, cukur di tempat lain, dan di situ 15.000 lah, katakanlah 15.000, dan di situ kan nggak mendapatkan kepuasan. Ya. Dan di si B ini cukur di tempat lain juga dengan harga 50.000. Ya. Dengan harga 50.000 tapi dia mendapatkan kepuasan. Puasan. Dan si A kan ini nggak puas, mau nggak mau kan harus benerin rambutnya. Ya. Dan si A ini akhirnya pindah si ke B. Ya. Kan jadinya malah pemborosan. Iya, pemborosan, lebih spending banyak Iya, uang. iya. Tapi untuk masalah kualitas sendiri, itu gimana, Dok? Kan ada beberapa statement yang mengatakan bahwa kualitas itu relatif. Relatif. Jadi kamu pun tadi juga bilang kalau cukur itu kita yang dijual bukan cuma jasanya, tapi ada beberapa value. Nah, dan kualitas pun di sisi lain juga kualitas itu relatif. Nah, itu gimana itu? Kalau kualitas dari segi teknis, tak kira ya, mungkin semua barber, ya bukan semua barber ya, banyak barber yang bisa melaksanakan itu. Karena kan kita bicara tentang skill, ya kan, tentang kedisiplinan teknik menyukur dan lain-lain sebagainya itu, tak kira udah wajib, gitu. Itu ibaratnya nilai tukar yang udah wajib harus Udah pasti dapat. dikasih, Iya. ya kan. Nah, faktor-faktor lainnya ada tentang kenyamanan tempat, Iya. lingkungan, ya kan. Kedua tentang bagaimana komunikasi. Edukasi. Ya, edukasi komunikasi. Ketiga yaitu atensi sama edukasi. Keperhatian tukang cukurnya itu kepada rambutnya. Keperhatian kan muncul dari misalnya gini, banyak yang gini orang pengen cukur ini tapi ternyata dia nggak cocok. Nah, barberman yang peduli pasti bilang, "Bang, saya bisa bikin, tapi saya nggak jamin cocok." Ada rekomendasi lain, nah menawarkan. Edukasi Itu kan lah. bentuk atensi penuh. Iya, benar. Padahal itu rambut orang loh, bukan rambut kita loh. Kenapa nggak langsung kerjain aja? Tapi kan seorang barber kan nggak kayak gitu juga itu kan. Iya. Nah, terakhir tentang komunikasi gitu kan. Komunikasi artinya apa ya itu? Secara keseluruhan bagaimana? Karena cukur itu sebenarnya bukan cuma cukur ya. Ada yang ibaratnya pengen melepaskan kelelahan di hari, bahkan masalah keluarga biasanya ada yang dibawa ke barber. Makanya Ya, kalau bisa gini, hmm, kalau bisa itu orang ke barber itu bukan hanya mencukur. Cukur rambut tapi Jadi keramas ke barber juga. itu ya Cukur dan hiburan. Oh, iya. Hiburan buat keluarga. nah, Oh, benar, iya. Hiburan buat keluarga. Jadi destinasi lah. Iya, benar. Jadi kalau kan rata-rata kan tempat barber itu luas, nyaman, Iya. bisa ngajak keluarga kan. Hmm. Apalagi di sini
dekat-dekat kan banyak warung makan iya. gitu. Jadi ke sini bukan hanya mencubit, tapi mengajak anaknya. Memang jadi sebuah destinasi ketika pas lagi weekend atau lagi liburan gitu ya. Tapi memang ada satu fakta yang harus kita tahu. Sebenarnya beda ya perizinan salon sama barber ya. Barber itu masuk mana? Barber itu masuk di perizinan pariwisata ternyata, Bang. Oh, Iya. masa? Iya, coba buka di Google. Iya, ada ada satu persyaratan izin tuh yang memang dia dibawahi kalau nggak salah EKRA ya, ekonomi kreatif dan pariwisata itu. Dia masuk ke Masuk ke situ. harusnya? Iya, maksudnya kalau kan orang-orang umumnya kayak di orang ya maksudnya UMKM kayak izin-izin murni begitu kan. Iya. Ternyata ya bagian dari sub pariwisata sebenarnya. Barber itu. Makanya kan rata-rata kalau kita lihat hashtag-hashtagnya barber itu bisa ada wisata di daerah-daerah tertentu tuh gitu ditulis wisata ini, wisata ini. Karena memang menjadi salah satu hal yang harus dinikmati oleh wisatawan. Wisatawan benar. Wisatawan karena ya bagian dari inilah ya anggap ya kayak hotel kan kayak hotel, tempat liburan, food. Ya. Ini masuk di penampilan ya kan satu paket sama fashion lah anggap aja kan kurang lebih seperti itu. Gitu. Itu cek di website ada? Seingatku di website ada. Aku pas mau buat perizinan tuh, aku kan kalau di Merauke itu kita cuma buat SIG aja, surat izin gangguan, karena kan menyebabkan keramaian kan di tempatnya. Jadi sama izin usaha aja. Ya. Tapi seingatku tuh ada itu. Ada. Iya. Coba nanti dicek ya lah. Bisa dicek nanti ya. Nanti kalau salah netizen kamu jangan ngamuk ya. Kita belajar ini. Tapi untuk Maru apa namanya? Maro de Barbar. Maru the Barbar. Iya. Maru itu nama sungai ya? Nama sungai. Nama sungai. Biar lancar. Lancar Filosofinya mengalir. biar lancar. Lancar dan sungainya besar panjang. Oh iya. Iya. Maru. Sama Berantas besar mana? Sama Berantas itu lebih besar Maro tuh jauh. Oh, besar Maru. Besar Maro. Ya. Nanti dicek ya Maru. Dicek, harus. Menambah wawasan. Ada fakta baru ya bahwa besar Merauke itu sama kayak Jawa Timur ya. Iya. Luas wilayahnya. Luas wilayahnya ya. Kurang lebih ya mirip-mirip Jawa Kota Timur. besar juga di situ. Enggak. Ya besar. Kan sekarang jadi ibu kota, Bang, ibu kota provinsi. Iya, ibu kota provinsi. Kan ada provinsi baru Papua Selatan. Nah, di situ. Ya aman lah ya di sana ya. Iya. Aman lah. Aman. Ramah juga orangnya sama kayak di sini. Enak, ramah sekali, sangat ramah, ya kan? Iya. Tapi emang jujur ya ramah, ya kan? Ramah sekali. Biasanya sampai jam berapa orang booking gitu? Kadang-kadang nggak tentu sih, kadang-kadang jam 9 aja masih ada yang booking gitu kan, nyukurnya jam 1. sampai jam 12, setengah 1. Cuma ya tak anggap nggak apa-apa lah. Tapi kalau untuk bookingnya itu setiap tukang cukur dibatasi berapa gitu kan? Berapa? Oh lah, jadi bookingan setiap tukang cukur ya. Jadi kalau sebenarnya kalau ikut prosedural itu maksimal 10 sampai 12 10 orang per kursi. per kursi. Karena kan kita masih dalam tahap pengembangan ini atau quality. Ya. Menjaga excellent quality. Nah, kalau solusi SDM-nya udah oke berarti baru kita bicara quantity. Itu bisa entah dari penambahan jam atau edukasi tentang bagaimana sebenarnya nyukur itu nggak harus 1 jam juga. Iya. Setengah jam kalau kamu bisa membuat nilai tukar itu seimbang, ya nggak ada masalah. Iya. Ya kan? Gitu. Atau mungkin solusi lain tarif dinaikkan lagi. Durasi tetap 1 jam. Oke. Artinya apa? Dinaikkan biar Nilai tukarnya adil. adil. Ya kan? Atau karena demand-nya terlalu besar. Mungkin bisa itu faktor-faktor lain lah ya kalau masalah demand ya. Tapi faktor utamanya tak kira kan kalau gerak di bidang jasa ya kepuasan lah. Iya, benar. Kepuasan itu kan orang bilang kepuasan customer, kalau tak bilang enggak. Jasa yang baik adalah ketika kedua belah pihak ini sama-sama puas. Iya. Ya kan? Karena banyak kalau kita bilang kepuasan customer, banyak juga barber yang harga 15.000 bisa kasih ini hasil yang bagus, tapi kasihan biasanya listriknya nunggak, Enggak pas duitnya kalau itu. uangnya nggak pas, nggak imbang, Ya, ya kan? Artinya kan kalau dari segi agama ini pertukaran yang nggak adil, Iya. ya kan? Ini ada prosesi Harusnya kan transaksi itu adalah sebuah proses pertukaran antara uang dan barang dan kepuasan yang adil. Iya, Nah, benar. di situ kan ada kepuasan yang ternyata ini berarti bukan agamawan. Kalau sebagai agamawan tuh, karena orang bilang kamu tarif mahal-mahal, rakus kamu. Loh bukan. Ini pertukaran yang adil. Kita bayar experience-nya kita. Iya. Berapa kepala yang fail kita pas masih belajar ya. Iya.
berapa biaya yang kita gunakan, entah kursus, Ya, harus entah jauh-jauh datang ke wirawiri, sini. iya kan? Beberapa Jogja juga. iya, sudah berapa banyak customer yang kita puaskan. Itu kan sebagai nilai lebih. Artinya kamu duduk aja di tempat kursi cukurku tuh udah menjamin ketampananmu. Benar. Ya kan, karena kalau kita lihat ada suatu ini kata-kata mutiara. Gimana Ini itu? saya lupa dari barat ini pokoknya. Dia bilang salah satu kemampuan laki-laki itu adalah memilih tukang cukur yang baik. Lelaki yang baik adalah lelaki yang bisa memilih tukang cukur yang baik. Terus ada lagi, tukang cukur itu adalah orang yang ketika ditanya apapun dia tahu. Dia mengetahui semua informasi di kota. Benar. Kan berarti tukang cukur Berwawasan luas. wawasan luas, nggak bicara tentang cukur aja. Benar. Dari mendengar aja dia menerima informasi. Apalagi sebelumnya dia juga sudah punya informasi lain, ada komunikasi. Iya. Nah, gitu dah. Nah, tukang cukur sebenarnya pintar-pintar, hati-hati. Oke. Ya kan? Intel kita ini. Harus pinter. Harus pintar. Berwawasan luas. Berwawasan luas, gitu kan. Menjaga kejenuhan. 1 jam loh, ya kan? 1 jam. Mau diajak ngobrol apa aja paham. Iya, tapi kan memang ya minimal ya, maksud minimal. Ya kalau nggak paham banyak, paham dikit. Iya. Kalau nggak bisa menjadi pembicara yang baik, jadi pendengar Penanya yang yang baik. Ya, penanya dan pendengar. Benar. Pendengar yang baik. Gitu. Tapi kalau Mas Rizky apa? Keluh kesah selama mencukur gitu, customer yang ditemui-temui itu ada nggak yang kayak ya entah kelucuan atau apa tragedi-tragedi gitu. Tragedi dan peristiwa. Jadi kan gini, orang awam itu kan nggak ngerti yang namanya cukuran kan. Yang dia tahu itu cuma potongan kata-kata undercut gitu kan. Nah, pas kemarin itu 1 bulan yang lalu paling ada yang kesini yang bilang potong velvet. Ya. Velvet. Terus aku kan tanya, Mas, velvet itu potongan yang anu ya Mas, agak gundul tapi sampingnya gradasi. Dan dia bilang iya. Langsung aku kerjain kan. Habis itu tak paling atas dulu, tak pola nomor 3. Ya. Terus dia bilang, Mas kok habis? Kan emang begini Mas, karena kan bilang gitu kan. Ya. Terus dia bilang begini Mas, yang ada poninya Mas. Walah itu French crop Mas, crop. aku kan bilang gitu. Salah paham. Jadi kan di miskomunikasi sih kata-kata. Jadi memang kualitas syukuran kalau pengen yang sesuai ekspektasi harus dikomunikasikan dulu. Iya, memang kunci utama itu kan, makanya kalau yang biasa tak lakukan tuh lebih banyak aku banyak waktu di konsultasi daripada nanti ada miss, gitu kan? Iya. Karena kan di sana juga sering juga sih kayak misalnya mintanya apa, ini apa, tapi tak tanya dulu biasanya. Karena ada beberapa yang kondisi kebetulan kondisi kepala nggak pas atau apa itu kan, tak bilang, Balvet itu yang kayak gini loh. Tuh tak tunjukin Foto, gambarnya. gambar. Kan sudah ada komunikasi awal. Yakin? Atau emang mau begini? Kalau bikin kayaknya kondisi kepala kalau sesuai ya tak gas. Kalau dia memang maunya itu. Ternyata kadang-kadang memang benar, kadang-kadang kiranya French crop. Tapi yang paling sering tuh buzz cut dikira French crop. Buzz cut dikira French crop. Bahkan French crop sama texture crop kan juga beda. Kadang-kadang orang masih, kalau French crop kan pasti jatuhnya lebih pendek ya. Lebih pendek sedikit lagi caesar. Nah, mereka pengen French crop yang agak panjang, tapi nggak sampai kayak tublok. Nah, itu kan jatuhnya udah texture crop gitu. Jadi kadang-kadang nah ini yang bisa kita sering edukasi. Tapi lama-kelamaan karena seringnya edukasi, biasanya baliknya tuh udah bahkan dia lebih pintar dari kita, Bang. Sering saya tuh nemuin tuh kan. Ya kan? Kadang-kadang dia menemukan nama potongan baru Iya. yang belum kita ketahui. Betul. Tapi ada tipsnya, Zat. Ada Betul. tipsnya. Misal potongan baru apa? Kamu nggak tahu. Pura-pura ke kamar mandi toilet. Ntar Mas toilet. Searching Google di toilet. Tapi kayaknya tahu, Bang. Berwawasan luas. Berwawasan luas. Kepala cuma segini loh. Oh ya, sama undercut. Undercut tuh masih banyak banget loh yang salah. Terutama ya persepsi. Kalau undercut kita wujudkan undercut betul. Itu naiknya tinggi loh itu. Bagian under itu kan kalau kita lihat teori, kalau secara teori itu under ini memang bagian dari sini udah under karena ini bagian top. Atas, ya. Ini bagian tempel. Nah itu. Jadi kalau undercut tuh biasanya kalau di luar tuh pasti sampai atas. Iya. Dan disisain atasnya aja. Entah nanti dia mau di slick back, dia mau di apa ya urusan dia atasnya. Tapi undercut harus kayak gitu. Tapi kan kalau di sini, bayangkan potong samping-samping tuh, tipis undercut samping-samping aja. Nah itu kadang-kadang yang mindset Mandarin ada nggak di sana Mandarin? Potong Mandarin. Dua jari ada. Potong 2 jari. Kalau 2 jari ada Mandarin itu juga korban TikTok biasanya. Kalau Mandarin kayaknya saya belum pernah. Ada. Iya. Gori. Gori kan sana Papua, Bang. Gondrong buri. Iya kan Oh, nggak ada, Papua.
di sana kan. Tapi kalau di sana untuk istilah malah lebih ini bang, Lebih. karena kita sangat dekat dengan bahasa Indonesia bang, Oh. gitu kan. Jadi enak, maksudnya mereka sering TikTok karena jaringan udah laju juga kan. Jadi TikTok ya ada pengaruhnya lah tak kira sih. Sama sering juga di konten-konten Instagramku tuh ya, tak kasih setiap tak post ini namanya cukurannya apa, nanti misalnya gini, bang mau cukur apa, langsung bilang cukur gini bang, oh ini namanya ini nih. Nah jadi mereka dari baca itu ataupun ini dia udah tahu, oh ini modelnya kayak gini nih, nama cukurannya ini. Sama kayak misalnya di bulan ini lagi tren apa nih cukuran ini kan, biasa tak buat polling. Menurut kalian di bulan ini yang akan booming apa? Cukuran ini apa ini? Dari situ kan dia tahu, oh ini namanya ini namanya ini. Dari satu tahu, kedua biasanya ada keinginan. Dia pengen mengambil bagian mengembang apa dari perkembangan tren. Oh saya cukur ini nih, bisa mulet. Padahal belakangnya masih pendek. Tapi maksa ya ada gitu. Ada juga ya. Dan jatuhnya aneh gitu ya. Ya. Kalau dibilang aneh enggak sih, tapi kalau ganteng udah pasti enggak. Ya kan? Ya kan? Kan selera ya. Selera. Nyesuaiin customer gitu kan. Untuk kepala sama hairstyle-nya harus tahu kita ya. Harus tahu gitu. Kayaknya udah 20 menit ini. Oke, ditutup aja Sat ya. Iya, ditutup aja, Bang. Kasih kata-kata hari ini Sat. Terakhir, kata-kata untuk hari ini. Kata-kata hari ini ya. Bukan salah hasil cukuranmu, tapi salah pilih tukang cukurmu. Berbijaklah, woi netizen, dalam memilih tukang cukur. Ya, bukan mahal, tapi mindsetmu yang murah. Ya, mohon maaf.